Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pembelajaran daring IPA kelas 7, hari ini kita akan mempelajari tentang klasifikasi makhluk hidup sistem 5 kingdom. Apa saja kira-kira yang termasuk dalam sistem 5 kingdom? Yang pertama ada kingdom Monera, yang kedua ada kingdom Protista, yang ketiga ada kingdom Fungi, yang keempat ada kingdom Plantae, dan yang kelima ada kingdom Animalia. Baik, marilah kita bahas satu persatu. Untuk yang pertama, kingdom Monera. Apa saja ciri-cirinya? Yang pertama, bersel satu atau uniseluler. Kemudian yang kedua, selnya tidak memiliki membran inti atau sel prokariotik. Kemudian yang ketiga, memperoleh makanan dengan cara heterotrof. Misalnya, membusukkan saprofit dan parasit pada inang. Dan contohnya untuk kingdom Monera, yang pertama yaitu ada bakteri, kemudian yang kedua ada ganggang hijau biru atau cyanobita. Itulah ciri-ciri dan contoh dari kingdom Monera. Kita lanjutkan ke kingdom Protista. Apa saja ciri-cirinya? Marilah kita simak. Yang pertama yaitu bersel satu, uniseluler, atau juga ada yang bersel banyak atau multiseluler. Kemudian yang kedua, selnya telah memiliki membran inti atau disebut dengan sel eukariotik. Kemudian untuk kingdom Protista ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada Protista mirip jamur, ini contohnya jamur lendir, bisa kalian lihat pada gambar sebelah kanan ya. Kemudian ada Protista mirip tumbuhan, ini contohnya alga hijau, bisa kalian lihat contohnya sebelah kanan. Kemudian yang ketiga ada Protista mirip hewan, ini contohnya protozoa, seperti ini ya gambarnya. Itulah tadi ciri-ciri dan contoh dari kingdom Protista. Mari kita lanjut ke kingdom berikutnya. Yang ketiga yaitu kingdom Fungi. Ciri-cirinya yang pertama yaitu bersel satu atau uniseluler dan juga ada yang bersel banyak atau multiseluler. Kemudian yang kedua, selnya telah memiliki membran inti atau sel eukariotik. Kemudian tidak memiliki klorofil. Yang keempat, berkembang biak dengan cara spora. Kemudian yang kelima, dapat hidup sebagai pengurai atau saprofit yang menguntungkan seperti Penicillium notatum dan Rhizopus oryzae atau parasit yang merugikan. Contohnya kingdom fungi bisa kalian lihat ya, ini contoh-contoh jamur atau kingdom fungi. Baiklah, kita lanjut ke kingdom berikutnya yaitu ada kingdom Animalia. Untuk kingdom Animalia ini terbagi menjadi 2 kelompok besar yaitu ada vertebrata dan juga ada avertebrata. Vertebrata yaitu hewan yang bertulang belakang, kemudian ada avertebrata hewan yang tidak memiliki ruas tulang belakang. Baik, bisa kalian simak ya ini ya urutannya. Untuk kelompoknya vertebrata ini ada Pisces, amfibi, reptilia, aves dan juga mamalia. Sedangkan untuk kingdomnya untuk hewan avertebrata ini ada moluska, arthropoda, echinodermata, coelenterata, porifera, platyhelminthes, nematoda serta annelida. Itulah tadi beberapa tentang hewan vertebrata dan avertebrata. Kita bahas satu persatu yaitu hewan vertebrata, yaitu hewan yang memiliki ruas tulang belakang. Ini yang pertama ada kelompoknya Pisces. Pisces ini ciri-cirinya yaitu yang pertama tubuh ditutupi oleh kulit yang bersisik serta berlendir ya. Kemudian alat geraknya berupa sirip, alat pernapasan berupa insan, dan beberapa jenis ikan dibantu dengan labirin. Untuk reproduksi dengan bertelur atau ovivar, dan habitatnya umumnya ada di air. Dan untuk suhu tubuh berubah sesuai dengan lingkungan atau biasa kita sebut dengan poikiloterm atau hewan berdarah dingin. Untuk kelompoknya Pisces bisa kalian lihat contoh-contohnya ya. Di sini ada ikan hiu, ikan pari, ikan mas, ikan lele, dan masih banyak lagi contoh-contohnya kelompoknya Pisces. Kemudian yang kedua, ini ada kelompoknya amfibi. Ciri-cirinya yaitu dapat hidup di 2 habitat, yaitu darat dan juga air. Untuk alat pernapasannya berupa paru-paru, dibantu oleh kulit yang lembab. Kemudian tubuhnya ditutupi oleh kulit tipis dan lembab atau berlendir. Dan untuk reproduksinya secara bertelur,
atau ovipar, dan alat geraknya ini ada 2 pasang kaki yang berselaput. Untuk suhu tubuhnya berubah-ubah atau poikiloterm atau biasa disebut juga berdarah dingin. Ini ada contohnya salamander, katak hijau, katak pohon. Untuk kelompok Aves, ini ciri-cirinya yaitu tubuh ditutupi oleh bulu, alat geraknya berupa sepasang sayap, alat pernapasannya berupa paru dan kantong udara. Kemudian untuk reproduksinya dengan cara bertelur, dan untuk habitatnya yaitu di darat. Bentar dek, mama ngomong sama temannya mama. Untuk suhu tubuhnya ini tetap atau biasa kita sebut dengan homoiotherm atau hewan berdarah panas. Untuk ciri-cirinya yaitu ada pinguin, merpati, angsa, elang. Dan selanjutnya itu kelompok reptilia. Ini ciri-cirinya yaitu berjalan secara melata, alat pernapasannya berupa paru-paru dan juga alat gerak berupa 2 pasang kaki dan otot perut. Untuk suhu tubuhnya berubah-ubah atau poikiloterm atau hewan berdarah dingin, dan untuk reproduksinya yaitu secara ovipar atau bertelur, kemudian ada juga yang vivipar beranak, dan juga ada yang ovovivipar bertelur dan beranak. Untuk contohnya mari kita lihat, ini ada kura-kura, buaya, dan juga ular. Itulah ciri-ciri kelompok reptilia dan juga contoh-contohnya. Mari kita lanjut ke kelompok mamalia. Untuk mamalia sendiri, ini ciri-cirinya yang pertama yaitu tubuh ditutupi rambut, hewan betina menyusui anaknya, kemudian alat pernapasannya berupa paru-paru, dan alat geraknya sepasang kaki dan tangan atau sirip. Reproduksinya secara melahirkan, ini mamalia ya, dan untuk suhu tubuhnya yaitu tetap atau homoiotherm atau biasa kita sebut dengan hewan berdarah panas. Untuk kelompoknya mamalia bisa kita lihat ya, ini ada panda, kemudian ada paus dan lumba-lumba, ada kelelawar, serta ada kelinci. Kita lanjut ke hewan avertebrata, yaitu hewan yang tidak memiliki ruas tulang belakang. Apa saja? Yang pertama ada kelompok moluska. Cirinya yaitu bertubuh lunak, tidak bersegmen, memiliki mantel yang berbentuk cangkang. Ini contohnya ada bekicot, cumi-cumi, tiram mutiara, dan masih banyak lainnya ya. Kemudian kita lanjut ke kelompok arthropoda. Ini ciri-cirinya yaitu tubuh dan anggota geraknya berbuku-buku atau berruas-ruas. Pada kepala terdapat antena dan memiliki rangka luar dari zat kitin. Contohnya apa saja? Yaitu ada Myriapoda, ini kelompoknya kaki 1000. Contohnya lipan atau kelabang. Kemudian ada kelompoknya Crustacea, yaitu kelompoknya udang-udangan. Ini contohnya udang atau rajungan. Kemudian ada kelompoknya Arachnida, yaitu kelompoknya laba-laba. Ini ada laba-laba sendiri ya contohnya. Kemudian ada kelompoknya insekta atau serangga, bisa belalang, kupu-kupu, nyamuk, dan lain sebagainya. Itulah kelompok arthropoda. Baik, kita lanjut ke kelompok porifera. Ciri-cirinya yaitu tubuh dipenuhi oleh pori-pori yang menyerupai spons ya. Kemudian memiliki rangka luar dan melekat di dasar laut. Contohnya yaitu kelompoknya Spongia sp, ini ya bisa kalian lihat. Ya, berada di dasar laut. Itu kelompoknya porifera. Kita lanjut ke kelompok Echinodermata. Ini tubuh hewan ditutupi oleh duri yang terbuat dari karbonat dan habitatnya ada di air laut. Contohnya ini ada bintang laut, bulu babi, dan juga ada teripang. Bisa kalian lihat ya gambarnya. Kita lanjut ke kelompok Coelenterata. Ini ciri utamanya tubuh memiliki rongga. Jadi Coelenterata itu hewan berongga ya, memiliki tentakel, kemudian berbentuk polip atau medusa, dan habitatnya ada di air laut. Contohnya yaitu ada anemon laut, ada ubur-ubur, dan ada hidra. Kita lanjut ke kingdom Plantae. Di sini ada kelompoknya Bryophyta atau kelompoknya lumut. Ciri-cirinya yaitu sudah memiliki akar, batang, dan daun yang sejati. Kemudian belum memiliki berkas pengangkut, memiliki rizoid untuk menempel tubuh lumut pada tempat lembab dan teduh. Kemudian mengalami metagenesis atau pergiliran keturunan. Ini contohnya ada lumut tanduk dan lumut daun. Kemudian kelompoknya Pteridophyta atau tumbuhan paku. Ini sudah memiliki akar, batang, dan daun sejati. Kemudian tubuhnya juga telah memiliki berkas pengangkut.
atau pembuluh angkut. Kemudian pada daun dewasa memiliki sorus yang merupakan tempat spora dan sama mengalami pergiliran keturunan atau metagenesis. Ini bisa kalian lihat ya contoh-contohnya tumbuhan paku. Kita lanjut ke kingdom plantae yang kelompoknya spermatophyta atau tumbuhan berbiji, yaitu memiliki akar, batang, dan daun yang sejati. Kemudian sudah memiliki berkas pembuluh angkut dan menghasilkan biji sebagai alat perkembangbiakannya. Ini berdasarkan letak pakal bijinya dibagi menjadi dua, yaitu gymnospermae dan angiospermae. Untuk kelompoknya spermatophyta bisa kalian lihat ya ciri-cirinya, memiliki gymnospermae dan juga angiospermae. Bisa kalian baca untuk ciri utamanya memiliki biji terbuka, artinya biji tumbuhan ini tidak dibungkus oleh daging buahnya. Ada pinus, pelinjo, pakis haji. Untuk angiospermae ini memiliki biji tertutup. Ini contohnya mangga, jambu biji, dan lain sebagainya. Untuk monokotil ini bisa kalian lihat contohnya yaitu padi, jagung, pisang ya. Kemudian untuk dikotil ini durian dan juga ada mangga. Terima kasih, mungkin itulah tadi pembelajaran kita pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan silakan bisa ditanyakan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.